Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nih, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga untuk kelompok C. Jadi di sini kami dari kelompok B dengan studi kasus yang pertama yaitu hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asitesis. Nah, untuk kelompok B ada beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri Nova Karimatun Nabila dengan NIM 084. Lalu ada Indita Maharani dengan NIM 002. Ada Lailatul Azifa dengan NIM 014. Yulia Saputri dengan NIM 033. Fajar Agung Prasetyo dengan NIM 315, Ridwan Hidayatullah dengan NIM 256, Ilham Nur Fauzi dengan NIM 273. Nah, untuk latar belakang, kita mulai dari fisiologi terlebih dahulu, di mana fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dari bagian-bagian organ tubuh. Nah, ketika fisiologi unggas, berarti adalah mempelajari fungsi-fungsi bagian dari uh, morfologi, body covering, sistem rangka, dan otot. Nah, untuk asitesis sendiri adalah sebuah kondisi di mana terjadi penumpukan cairan di dalam rongga perut yang menyebabkan perut terlihat menjadi membesar. Nah, asitesis ini tidak hanya membuat perut membesar, namun juga bisa mengganggu kesehatan dan juga produktivitas ayam. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke sistem fisiologi apa saja yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang pertama itu ada sistem hormonal. Sistem hormonal itu contohnya itu ada testosteron, merupakan hormon steroid yang memiliki efek anabolik dan androgen. Salah satu target organ adalah otot. Selain itu, testosteron dapat meningkatkan metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Terus yang selanjutnya ada sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan sendiri berperan penting dalam pertumbuhan ayam karena bertugas mengolah dan menyerap nutrisi dari pakan yang dikonsumsi ayam. Nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral sangat diperlukan untuk membangun jaringan tubuh, memperkuat sistem imun, dan mendukung perkembangan organ serta otot. Selanjutnya ada sistem syaraf berperan penting dalam pertumbuhan ayam karena mengatur berbagai fungsi tubuh yang vital untuk perkembangan optimal. Sistem syaraf sendiri dibagi menjadi dua, sistem syaraf pusat dan perifer. Sistem syaraf pusat khususnya hipotalamus berperan penting dalam mengatur pemanfaatan energi dan pelepasan hormon jaringan tubuh. Selain itu, sistem syaraf pusat khususnya hipotalamus berperan penting dalam mengatur pemanfaatan energi dan pelepasan hormon pertumbuhan atau growth hormone yang esensial untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Selain itu, faktor pertumbuhan syaraf nerve growth factor atau NGF juga berperan dalam perkembangan embrio ayam dengan mengatur kelangsungan hidup somit dan rotasi aksial yang merupakan proses penting dalam pembentukan struktur tubuh. Oke, mungkin sebelum lanjut mau tanya dulu sebentar, yang record aman ya? Soalnya punya aku tiba-tiba mati. Aman, aman. Oke, selanjutnya tuh mengapa sih gitu ya pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibanding dengan ayam petelur? Next. Nah, untuk fokusnya sendiri itu ayam broiler itu dipelihara untuk produksi daging, sedangkan ayam petelur dipelihara untuk produksi telur. Nah, perbedaan ini mencolok dalam tingkat pertumbuhan ayam broiler dan petelur yang berasal dari apa ya, genetika dan pola makannya aja udah berbeda gitu.
Terus ayam broiler juga pertambahan bobot badan dan ukuran badannya itu difokusin sehingga genetiknya dirancang untuk mempercepat metabolisme dan memperbesar jaringan otot, terutama pada bagian dada dan paha. Sedangkan ayam petelur dipelihara untuk menghasilkan telur sehingga energinya yang diperlukan lebih besar. Oke, bisa lanjut. Terus yang ketiga itu ada mengapa kejadian asites itu lebih banyak terjadi pada ayam broiler. Kejadian asites itu lebih sering terjadi pada ayam broiler dibandingkan ayam petelur karena perbedaan dalam laju pertumbuhan, kebutuhan metabolik, dan faktor genetik. Ayam broiler telah mengalami seleksi genetik untuk pertumbuhan cepat dan efisiensi konversi pakan yang menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen dan metabolisme tubuh. Hal tersebut itu dapat menyebabkan hipertensi pulmonal dan kegagalan ventrikel kanan jantung yang berujung pada akumulasi cairan di rongga peritoneal dan asites. Kemudian bagaimana interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam dan pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan ayam terhadap fisiologi ayam. Next. Yang pertama itu respirasi dan sirkulasi. Fisiologi sistem respirasi memiliki hubungan dengan sistem sirkulasi, terutama sirkulasi darah, karena itu sering dikenal dengan cardiorespiratory system. Dalam sistem kardiorespiratori udara, yang dihisap melalui inspirasi yang masuk melalui pulmo akan diikat oleh Hb di dalam kapil darah menjadi HbO2. HbO2 kemudian dikirim ke cor yaitu jantung lewat vena pulmonalis dan oleh cor darah yang mengandung oksigen akan dipompakan ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh darah yang mengandung karbon dioksida dan air akan dikeluarkan dari cor ke pulmo lewat arteri pulmon dan oleh pulmo karbon dioksida dan air dalam bentuk uap dihembuskan melalui eksik. Next. Next. Kemudian ada suhu. Perbedaan suhu pemeliharaan berpengaruh nyata terhadap pH daging. Ayam broiler. Broiler yang dipelihara pada suhu tinggi 35-36 derajat Celcius memiliki WHC yang lebih rendah. Perbedaan nilai WHC tersebut diduga akibat laju dan besarnya penurunan pH daging serta denaturasi protein daging. WHC daging broiler yang rendah tersebut diduga akibat broiler mengalami stres panas saat pemeliharaan pada suhu tinggi yaitu 35-36 derajat Celcius sehingga mengakibatkan denaturasi protein otot. Kemudian ada ketinggian. Lokasi dataran tinggi memiliki kondisi suhu dan kelembaban yang lebih baik sehingga ayam pedaging berada konsumsi pakan sehingga berdampak pada pertambahan bobot badan mingguan dan bobot akhir pemeliharaan. Next. Kemudian kesimpulan yang pertama itu pertumbuhan ayam dipengaruhi oleh banyak sistem fisiologi, diantaranya itu adalah sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem endokrin, dan sistem pernapasan. Yang kedua itu pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibandingkan dengan ayam petelur karena ayam broiler dirancang khusus untuk menghasilkan daging yang banyak dan cepat dalam waktu yang singkat, sedangkan ayam petelur dirancang untuk menghasilkan telur dengan jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketiga itu ada asites, lebih sering terjadi pada ayam broiler karena secara genetik volume paru-paru yang relatif lebih kecil dibandingkan bobot tubuh ayam daging. Hal tersebut merupakan faktor penyebab terjadinya asitesis.
Yang keempat itu interaksi antara sistem respirasi dan sistem sirkulasi, sering dikenal dengan kardiorespiratori. Suhu lingkungan dan ketinggian tempat berpengaruh terhadap kondisi fisiologis ayam. Baik. Mau disit. Ki ana sesi tanya jawab, Ra? Ada. Yang 20 itu ditanyain semua. Enggak, kan kita cuma Jadi aku jawab ya, sesi tanya jawab ya. Dari kelompok lain, iya Bang. 2 pertanyaan. Ya, sok. Yang mau tanya, sok. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok B. Silahkan dari kelompok C untuk menanggapi ataupun memberi pertanyaan. Untuk cukup dua pertanyaan saja. Oke, dari Mas Agustin, silahkan. Oke, perkenalkan saya Gus Hendro Utomo dengan BEM 114 izin bertanya. Antara sistem pencernaan dan sistem hormon, mana sih yang lebih penting untuk pertumbuhan ayam? Coba jelaskan. Baik, dari Roni Ulil, pertanyaan, silahkan. Oke. Dengeran nggak suaranya? Ada. Ya. Ada. Ya, perkenalkan nama saya Roni Ulil ID dengan NIM D1A023275. Pertanyaannya, bagaimana sih cara menangani asites? Apakah bisa dicegah atau disembuhkan? Sudah? Baik. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar terkait jawabannya. Oke, mungkin izin menjawab ya pertanyaan siapa tadi, Mas Roni gitu, tentang cara menangani asites, apakah bisa dicegah atau disembuhkan gitu ya. Oke, seperti yang dijelasin tadi ya, kalau asites itu lebih sering menyerang ke ayam broiler karena itu disebabkan kekurangan oksigen atau hipoksia dan faktor genetik pada ayam broiler yang pertumbuhannya itu sangat cepat gitu. Nah, untuk pengobatan secara spesifiknya itu mungkin setahu kita tuh belum ada gitu ya. Tapi untuk mungkin cara pencegahan gitu mungkin bisa, yaitu salah satunya melalui kayak manajemen yang baik gitu. Manajemen yang gimana itu? Yang pertama, dari manajemen pertumbuhannya itu jangan memacu pertumbuhan yang terlalu cepat pada minggu-minggu pertama gitu. Terus kayak batasi pencahayaannya dan batasi pakannya gitu. Terus ada desain dari kandangnya yang baik gitu. Misal kayak ventilasi kandangnya atau enggak sistem udaranya gitu, itu yang bagus atau yang baik gitu. Terus pemantauan secara rutin gitu atau monitoring, bisa kayak memantau kayak berat badannya, terus konsumsi pakannya, kualitas udaranya gitu, bisa dicek secara berkala gitu. Terus pernah baca di jurnal juga, untuk kelompok kita itu ketinggian lokasi itu juga bisa berpengaruh gitu. Saya ingat itu kalau di dataran yang tinggi itu resiko asitesnya itu bisa meningkat karena tuh tekanan oksigen di dataran tinggi itu lebih rendah gitu, sehingga
apa namanya, perlu pengelolaan ekstra gitu. Mungkin itu sih yang kelompok kita ketahui gitu. Apakah menjawab Mas Roni? Ya, menjawab. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Mas Agustin ya. Tadi kan pertanyaannya antara sistem pencernaan dan sistem hormon mana yang lebih penting untuk pertumbuhan ayam? Menurut saya sendiri ya, antara sistem hormon dan sistem pencernaan itu yang lebih penting itu sistem hormon gitu, karena sistem hormon itu merupakan pusat aktivitas di dalam tubuh. Nah, sistem hormon sendiri itu juga memastikan seluruh sistem di dalam tubuh itu bekerja secara koordinatif dan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ayam secara optimal. Berarti antara sistem hormon dan sistem pencernaan itu yang lebih penting itu sistem hormon, seperti itu. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kelompok C yang sudah aktif berpartisipasi pada diskusi dari kelompok kita. Dari kelompok B cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya juga. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.